Ngos-ngosan usia muda terutama ya, itu sih banyak faktor berkaitan dengan aktivitas. Ketika pasien dengan VO2 max yang rendah, Mhm. dia pasti kita batasi untuk aktivitasnya. Selamat sore sahabat Hermina dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Edo Valevi untuk sore hari ini kita bertemu kembali di Observasi, obrolan seru varian edukasi Rumah Sakit Hermina OPI. Dan tentu saja sore hari ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama salah satu dokter ganteng yang ada di Hermina OPI Jakabaring, dokter full timer juga, yang disenengin sama pasiennya tentu aja ya, pasiennya ada nyai-nyai, yai-yai ya, pokoknya beliau ini salah satu dokter paling top yang dipunyai Dokter Hermina OPI Jakabaring ya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ardhito, spesialis paru. Selamat sore, Dok. Selamat sore Mas Edo. Jadi gimana kabarnya sore ini, Dok? Alhamdulillah baik Mas Edo. Baik ya, alhamdulillah juga terlihat segar sekali pokoknya. Jadi nanti hari ini atau kesempatan sore hari ini kita bakal ngobrol seputar tentang masih muda kok cepet ngos-ngosan sih? Nah, itu. Karena kan memang, sahabat Hermina kita tahu semuanya kalau memang tidak harus sampai umur yang senja atau mungkin umur yang memang sudah tua, kita tuh kalau misalkan olahraga, kita tuh kalau misalnya olahraga atau misalnya lari ya kan ya, atau mungkin jalan santai aja, kita tuh suka kelihatan kayak ngos-ngosan. Padahal pun usia masih muda, sering juga kedapetan contoh kayak misalkan saya nih, umur kan 20 nih, Dok, ya. 20 20. 20 Yes, sekian masih ya. 20 kurang banyak. ya Ya. 20 detik lagi, 19, 18. Nah, kalau misalkan olahraga ya, Dok, ya, kayak misalkan jalan santai aja gitu ya, kayak misalkan turun tangga gitu. Pas udah sampai turun tangga kayak mudah banget ngos-ngosan. Padahal pada saat saya tuh, misalkan pernah MCU atau mungkin saya pernah cek kesehatan paru ataupun sistem pernafasan saya kayak aman-aman aja, Dok. Asma nggak ada, terus kalau misalkan sakit-sakit yang berhubungan sama pernafasan saya tuh nggak ada. Tapi saya tuh kayak mudah banget ngos-ngosan, Dok. Apa yang sedang terjadi? Apa sama metabolisme tubuh atau mungkin apa yang, terjadi sama tubuh saya dari pandangan seorang dokter spesialis paru gitu, Dok. Oke. Baik, jadi memang kalau, ngos-ngosan usia muda terutama ya, itu sih banyak faktor ya Mas Edo. Jadi yang pertama itu bisa jadi kebugaran, dari kebugaran sendiri bisa, Mhm, artinya dia fit atau enggak, sering olahraga atau enggak. oh itu Itu mempengaruhi ya? sangat-sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena kapasitas paru-paru pasti pengaruh dari, umur, tinggi badan, sama kebugaran. Tinggi Ya, badan? tinggi badan ngaruh. Oh ya? Semakin tinggi orang, kapasitas paru-parunya juga semakin tinggi. Oh Tapi ya? risiko penyakit juga makin besar. Contohnya pneumotoraks, jadi paru-parunya gampang lepas pada orang terlalu tinggi ya. Bentar bentar, Iya, lepas gimana nih maksudnya? lepas. Jadi pada orang terlalu tinggi, itu antara paru sama rongga dada, itu gampang sekali lepas. Oh ya? Itu kasus-kasus orang yang terlalu tinggi. Pernah ada kasusnya gitu, Dok? Pernah pernah, dan lumayan banyak untuk orang yang jangkung ya, sangat-sangat tinggi sekali gitu. Itu Oke. salah satu penyakit parunya seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya, Mhm. Mas, ya sesak pada saat aktivitas, itu juga, selain itu obesitas bisa ngaruh. OBS, siap, Ya OBS. berarti status gizi lah ya, Siap. terlalu kurus, terlalu gemuk, itu ngaruh. Oke. Otomatis pada kita terlalu kurus, energi kita habis. Iya, benar benar. Terlalu gemuk, badan kita berat, Capek ya? capek, Mhm. ya. Terus yang selanjutnya itu bisa jadi status penyakit bisa. Misalnya dia punya penyakit asma, PPOK. Nah, ini kan Mmm. kita bicara anak muda nih, anak muda Mhm. paling banyak tuh asma salah satunya. Oh iya, Dok? Iya, asma itu tidak selalu dengan, bunyi mengi. Iya, Oke, gejala deh, itu baru gejalanya gejala. keterbatasan aktivitas, terus, apa namanya, sering sesak ya. Jadi Susah. kayak kalau pernah inget iklan zaman dulu itu ada gambar orang diikat paru-parunya. Nah, iklan Nah, kayak asma gitu. suhu tuh. Ya, chest tightness, Oh iya ya. itu, Saya yang orangnya dikit kan? ya, Iya iya tahu, merek iya. dong. Iya iya. Merek. Ya, kayak diikat dia rasanya, chest tightness. Jadi Mmm. dadanya tuh narik napas nggak lega. Mhm. Itu bisa asma. Asma bisa diinduksi dengan olahraga, dengan aktivitas exercise. Oh, bisa hilang? Bukan, diinduksi. Induksi artinya dia asma induced exercise. Jadi asma itu diinduksi karena dia berolahraga atau dia berlatih. Itu Oh, bisa. oke. Tapi itu semua bisa diobatin. Kalau untuk penyakit, bisa ditata laksana. Oh, intinya tetap harus ketemu dokter dulu ya intinya Iya, ya, mau betul mau betul. diperiksa ya? Periksa Karena dulu. misalkan,
ada sahabat Hermina contoh misalkan yang masih muda sekarang yang lagi nonton kita atau mungkin lagi bergabung sama kita untuk hari ini, ngerasa gitu ya, "Umur aku kok masih muda ya?" Tapi kalau misalkan belum mulai olahraga yang utama, baru pemanasan, tapi kok udah capek dulu ya, udah ngos-ngosan ya? Itu mungkin salah satu ya, Dok, ya? Salah satu bisa. Salah satu gejala ya, contoh ya? Gejala, kalau kita berbicara penyakit ya. Mhm, Tapi kalau bener-bener mau pengen tahu harusnya ya emang harus dites dulu. mmm. Ya, kita harus ngetesnya itu, adalah, cara ngetesnya tapi yang dites itu adalah salah satu VO2 max. Oh, VO2 max. Oh, Ya, kayak ini ya, kayak atlet ya? iya kayak atlet. Mmm, Dari VO2 max itu kita bisa tahu tuh, kapasitas kita berapa dan latihan kita apa yang kita perlukan. Dan VO2 max bisa ditingkatkan dengan olahraga rutin. Ya, nah kalau misalkan mhm, kita ngomongin soal oke VO2 max tadi atau yang tes tadi ya, mhm, tes. Kalau misalkan nanti berumurnya makin mhm, dewasa 30 ke atas berarti kan otomatis VO2 max-nya nggak terlalu ini dong, nggak mhm, terlalu apa sih, tinggi. top lagi ya, Iya, nggak terlalu tinggi lagi kayak betul. masih muda ya, Dok, Mhm, ya. Tapi itu masih bisa berkaitan ya? Atau enggak sih? berkaitan gimana ya Mas? Berkaitan dengan apa Aktivitas? iya Ya, aktivitasnya sangat tadi? sangat. VO2 max itu sangat berkaitan dengan aktivitas. Ketika pasien dengan VO2 max yang rendah, Mhm dia pasti kita batasi untuk aktivitasnya. Contoh, misal pasien dengan pernah operasi paru, parunya dibuang nih satu nih, mhm misal ada penyakit apa, ada mhm jamur atau apa sehingga tidak bisa selamatkan, otomatis VO2 max-nya turun. Nah, jadi kita bisa mengedukasi pasien bahwa, "Bapak, Ibu, kegiatan yang saya lakukan itu paling maksimal cuman begini. Kalau Ibu mau sampai lari udah nggak bisa lagi." oke, berarti Ya, olahraganya udah terbatas ya, udah Dok, ya? terbatas. Iya, Nggak bisa gitu. olahraga yang kencang lagi ya? Ya, tapi Kayak itu kan maksudnya salah satu faktor ya, salah satu faktor? banyak faktor yang lain banyak. Oh, berarti memang ternyata tinggi badan tadi ya, sahabat Ermina ya. Berarti kayak misalkan contohnya lagi gencar Piala Dunia nih, kayak misal Lionel Messi, badannya nggak terlalu tinggi tuh ya, Mhm, tapi nafasnya bisa lumayan ini ya untuk main betul. 90 menit ya. Iya, Bahkan usia 39 sekarang, mhm, doi masih bisa main kenceng, mhm. berarti itu ada faktor X ya, kali ya? Iya, betul. Jadi kita tidak bisa menghitung satu faktor aja, Ya. tinggi badan nggak bisa. Jadi tinggi badan itu ya, itu salah satu keuntungan bagi orang yang badannya tinggi. Mhm mhm Otomatis kapasitas parunya lebih tinggi dibanding mhm. orang, seumuran dia, misal dengan umur-umur sama 20 tahun, tapi lebih tinggi, otomatis lebih tinggi kapasitas Mhm. paru-parunya. Tapi kapasitas paru-paru itu hanya mempengaruhi air di dalam kolam renang, analoginya. Oke, Airnya analoginya. banyak Ya, nih, heeh heeh. pengelolaannya kan belum tentu. Iya benar. Ya, Mhm. pengelolaannya kan gimana dia buang nafas, tarik Tergantung nafas, tergantung ini ya, iya, individunya ya, Dok, ya? individunya. Kalau kolamnya gede nih, kapasitasnya gede, tapi Mhm. selangnya kecil, ya lemas, tetap sesak. Tetap sesal? Iya, Tetap bisa. tetap apa, capek ya? Capek. Berarti intinya adalah tergantung orangnya juga sebenarnya, Iya, Dok, ya? betul. Apakah memang ngos-ngosan di masa muda itu satu-satunya faktor pasti disebabkan oleh asma, Dok? Oh, belum tentu. Belum tentu ya? Asma adalah salah satu. Yang lain banyak. Gaya hidup, merokok, Hai, ya. itu dia. Merokok salah satu. Itu dia sahabat Wah, Hermina ya. Asma, ngerokok, apalagi, Dok, ya. yang bisa dibagi sama Ya, sahabat? ngerokok termasuk vape lah ya, Ya, vape. vape ya. Terus tingkat fitness, kebugaran, Oh, kebugaran, otot, oke. ya. Ototnya, apa, kemampuan ototnya seperti apa, terlatih atau tidak terlatih, banyak Mmm, ngaruhnya. Terus kemudian, tadi ya tinggi badan, berat badan, umur, itu juga ngaruh, sama penyakit bawaan. oh iya? Misal contoh dia parunya normal nih, Mhm nggak ada mhm. masalah, tapi dia punya GERD, itu kalau kita bilangnya begah rasanya, dia narik napas juga nggak lega. Mhm mhm Dan mhm mhm. itu biasanya kalau dia lari jauh, lari Naik? panas, iya, rasanya panas. Kayak naik gitu ya, Iya naik, asam lambungnya? asam lambung. Ya, jadi banyak banyak faktor ceritanya. Jadi tidak hanya, asma, tidak hanya itu Asma ya, asma, jadi banyak. Tapi asma faktornya? salah satu yang paling sering dan banyak. Oh, yang di zaman sekarang ya, Dok, ya? Iya, sekarang Banyak paling paling banyak. banyak sekarang. Karena kan memang contoh, karena misalkan orang sesak nafas ya, katakanlah dia ngos-ngosan, pasti kita tuh biasanya larinya langsung nebak pertama tuh orang awam ya, Mhm, "Sesak nih, mhm, pasti sesak pasti sesak." Padahal ternyata nggak terlalu ya, Dok, ya? mhm, Nggak harus asma ya, oh sorry bukan sesak maksudnya, "Wah kamu asma ya? mhm, Pasti asma ya?" iya, Langsung pakai alat, apa, obat yang mhm, obat sedot itu ya. iya, Nah itu, padahal ternyata nggak melulu soal mhm, asma ya kalau mhm, misalkan ngos-ngosan ya, Dok, ya? banyak 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 ya, banyak faktornya. faktor ya. Memang ternyata sahabat Ermina kalau memang udah ngerasa kayak kondisi badan apalagi yang masih muda, kalau memang ngerasa kayak nafasnya pendek, Mhm, ya Dok ya, kalau misal baru olahraga sebentar aja kayak udah ngos-ngosannya parah gitu, kayak udah olahraga per 5 menit, tapi kayak udah ngerasa olahraga udah 1 jam gitu. mhm, Berarti salah satu faktornya bisa jadi itu tadi ya, iya, oke. banyak banyak faktor. Berarti memang untuk kita mengetahui diagnosanya gitu loh Dok, berarti memang harus
periksa dulu ya, Dok, ya? Periksa, Atau wajib. ada cara untuk kita mengetahui dulu di awal sebagai awam tanpa kita harus ke dokter dulu, Dok? Ciri-cirinya, Dok, misalkan kayak gua ngos-ngosan, "Oh, kayaknya asma nih." Mmm, Ciri-cirinya ada nggak, Dok? oke. Jadi kalau ini kita khusus ke asma ya? Misalkan, Nah, kalau asma itu berarti dia ada pertama nafasnya bunyi. ciri-cirinya Ya, ya? bisa jadi ada bunyi ya, Mhm. bunyi ngi mengi kita bilangnya, ngi. Nah, itu terjadinya kapan, Dok? Bisa kapan aja tergantung orang kena serangannya kapan. Oke. Ya, jadi asma itu bisa serangan siang hari bisa, malam hari bisa, ketika tidur terbangun lagi tidur bisa, Oh, itu. debu bisa. Oke. Jadi asma itu banyak traits-nya, artinya dia banyak pencetusnya. Salah satunya pencetusnya itu GERD, itu bisa mencetuskan asma. Oh, yang punya GERD ya? GERD ya, terus kemudian pikiran, ansietas, depresi itu bisa mencetuskan asma. Jadi banyak, exercise tadi salah satunya, Mmm, latihan ya, yang kita mhm. bahas dari tadi itu. Jadi asma tuh banyak pencetusnya, tapi gejalanya asma itu paling sering disertai bunyi mengi. Ciri-cirinya ya, Ya, gejala ya? gejala bunyi mengi, kapan saja bisa. Terus bisa ada keterbatasan aktivitas. Yang tadinya saya kok bisa naik tangga, tiba-tiba nih, nggak sanggup lagi nih Oke, naik tangga. oke, Ya, oke. kalau sudah parah sekali, itu dia ngomongnya, sampai tidak bisa satu kalimat full. Mmm. Ya, jadi dia ngomongnya, "Saya sesak." Wah, oke. Nah, itu udah ada ini. Oke, 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 Nah, oke. kalau memang sudah parah ya kadang-kadang sampai membiru ya ininya. Pernah, Dok, Iya ada pernah. kasus kayak gitu. Kalau parah sekali itu dia sampai kita bilangnya itu silent chest. Jadi pas kita periksa parunya sudah nggak ada suara apa-apa lagi. Nah itu nggak ada mengi, tapi itu gawat darurat. Tidak terdengar suara vesikuler. Vesikuler tuh jadi nggak ada suara napasnya nggak ada kedengaran lagi. Berarti sudah ketutup banget itu, tutup Wow, total, obstruksi total. Itu sudah harus intubasi. udah harus intub ya? Ya intub, nggak bisa itu. Kalau mau pakai nebu-nebu nggak kuat ceritanya. Udah nggak makan lagi Nggak kali ya, makan lagi, dia harus Nebu ya? intub baru kita Dibantu ya, ya, selang ya. ya. Sampai akhirnya ngerasa udah ada yang aneh gitu ya, napasnya udah pendek, olahraganya udah nggak enak, padahal lu adalah atau Sabar Hermina adalah orangnya yang sporty banget gitu loh. Tapi karena napasnya pendek ngerasa kayak ada yang aneh gitu, ya udah langsung periksa aja datang ke Hermina OP Jakabaring. Ketemu langsung konsul sama dokter Ardhito gitu. Jadi dicek dulu pertama diagnosanya apa, nanti dicari tahu dulu, nanti diinterview dulu sama dokternya, nanti baru ditegakkan diagnosanya gitu. Nanti baru dikasih obatnya gitu ya, Dok, ya? Ya, Bener ya? Karena nanti jangan sampai ditunggu lama gitu loh. Apalagi yang masih usia produktif, masih di bawah 30 tahun, yang memang masih butuh apa ya, stamina yang bagus, tubuh yang seger gitu ya. Kalau emang nafasnya udah pendek, buruan datang ke Hermina OP Jakabaring, diperiksakan ke sini, langsung saya daftarkan, langsung ketemu sama dokter Ardhito, gitu ya. Ada pesan-pesan nggak, Dok, terakhir nih sama sahabat Hermina mungkin yang ngerasa udah jompo padahal umurnya masih muda gitu, Dok. Jompo tuh dalam artian nafasnya udah ngos-ngosan gitu ya, atau mungkin olahraganya udah nggak aktif lagi, betul. padahal umurnya masih produktif, Dok. Ada nggak pesan untuk sahabat Hermina, Dokter? Dari Jadi dokter spesialis paru nih ngomong nih, dengerin. siap. Jadi kalau dari saya, buat sahabat Hermina semuanya, jadi kita periksa itu kita kan sekarang fokusnya tuh ke wellness ya. Jadi wellness itu adalah kebugaran. Jadi jangan tunggu sampai sakit baru periksa. Jadi kalau memang sudah ada gejala, ngerasa kok ada yang aneh, saya kemarin bisa melakukan A, Mhm, hari ini kok tidak bisa melakukan A. bener. Ya itu harus diperiksa. Bukan karena sakit, tapi pencegahan itu lebih baik, ya. Karena kalau sudah sakit itu obat-obat mohon maaf nih, masih ada obat-obat, asma mahal-mahal, Aduh, dolar Pak, naik. iya, itu yang kecil Symbicort itu ya? Ah, iya salah satunya Salah ya, satunya itu salah ya? satunya itu obat Itu hisap itu inhaler ya, inhaler tuh mahal tuh. mahal, dolar naik soalnya, harga naik. Nah, jadi kita fokusnya sekarang ke wellness. Jadi wellness itu periksa. Jadi sebelum ada penyakit kita periksa dulu, memastikan bahwa untuk ke depannya investasi kita bagus. Nah, kalau ada penyakit kita sesuaikan nanti olahraga kita dengan apa yang, dari dasar penyakitnya. Jadi tidak berlebihan, sabar Hermina tetap, apa, olahraga dengan baik tanpa penyakitnya bisa kambuh, seperti Benar, itu. Jadi memang baiknya diperiksakan sebelum sakit. sebelum Itu sakit aja ya. kalau saya kesan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, sahabat Hermina, bener ya, Dok, ya? Betul. Itu dia. Pokoknya terima kasih, untuk episode ini sudah bersama saya Deva Levi dan ngobrol seru sama dokter Ardhito, spesialis paru, seputar masih muda kok cepat ngos-ngosan gitu ya. Semoga obrolan kita sore hari ini bisa bermanfaat dan memang untuk sahabat Hermina juga semoga selalu sehat. Kalaupun memang udah ada
ngerasa janggal sama kesehatannya, ngerasa nggak sehat atau apapun, silakan datang langsung ke Rumah Sakit Hermina OP Jakabaring. Saya Edo Valevi bersama Dr. Ardhito Adi Pratama, spesialis paru, mohon undur diri ya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.